Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kabar kalian sehat semua, nggih. Di sini saya akan melanjutkan bab 7 yang berjudul rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati, hemat, sederhana membuat hidup menjadi lebih mulia. Mari renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati. Entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini, tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati. Orang ini tidak hanya disukai oleh manusia, tetapi juga sungguh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan. Meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Jadi ini bisa menjadi suatu sangat renungan bagi kita, nggih. Di mana saja keadaannya, kita harus bisa menunjukkan sikap yang rendah hati, hemat dan sederhana. Kita tidak boleh sombong. Yang namanya rendah hati itu dari berbicaranya. Bagaimana kita itu berbicara yang sopan, entah di rumah, di masyarakat, di masjid, di sekolah. Itu harus bisa menunjukkan sikap yang rendah hati. Bahkan Rasulullah SAW, beliau memiliki suatu kelebihan. Kelebihannya itu banyak, nggih. Terus ada yang tidak suka kepada Rasulullah. Maksudnya di sini memusuhinya. Tetapi Rasulullah tetap memiliki yang sikap rendah hati. B. Mutiara Hasanah Islam. 1. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Silakan anak-anak bisa membuka Al-Qurannya, dibaca, nggih. Al-Quran surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 27. 2. Mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat. 1. Mat asli atau mat tabi'i. Disebut mat tabi'i atau mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. 2. Mat wajib mutasil. Disebut mat wajib mutasil
apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. 3. Mad jaiz munfasil. Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. 4. Mat arid. Disebut mat arid apabila terdapat mat tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mat tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. 5. Mat iwad. Disebut mat iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Itu tadi ada 5 nggih. Dimulai dari apa? Mat asli atau mat tabi'i. Terus ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid dan mat iwad. 3. Mari memahami pesan-pesan mulia dalam Al-Quran surat Al-Furqan nomor 125 ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 27. A. Al-Quran surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 63. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus bisa bersikap yang rendah hati, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun orang-orang yang jahil. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak memiliki sikap yang rendah hati, tapi harus memiliki sikap yang rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Lawan katanya apa? Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Jadi buang jauh-jauh yang namanya apa? Sombong, takabur, angkuh itu dibuang jauh-jauh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Pasti pernah, nggih. Sungguh, orang semacam itu tidak sedap dipandang mata. Pasti akan apa? Kalau kalian melihat orang, padahal kenal, nggih. Padahal kita menyapa orang itu, tapi orang itu menunjukkan dengan sikap sombong. Bagaimana sikap kalian? Pasti apa? Rasanya gemes atau bagaimana? Ya pasti rasanya seperti itu, nggih. Maka dari itu kita harus bisa bersikap rendah hati. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita itu. Allah juga sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra nomor 117 ayat 37. Yang di situ artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. B. Al-Quran surat Al-Isra nomor 117 ayat 27. Ayat ini diturunkan Allah menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah
bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran, maksudnya apa? Popularitas dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Itu kalau kaum jahiliyah sebelum mendapatkan apa? Pencerahan cahaya Islam. Jadi kehidupannya itu apa? Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi kalau kita punya uang itu jangan apa? Boros-boros atau menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya. Kalau menghambur-hamburkan tidak ada manfaatnya, berarti itu perbuatan bagian dari siapa? Setan. Kalau punya uang, misalkan ada uang 1.000, 2.000, 3.000, di situ bisa diinfakkan jadi amal jariah. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Berderma itu apa? Menolong atau menyumbangkan atau menginfakkan. Dengan tindakan mulai seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berhemat nggih. Contohnya apa? Yang mudah saja. Seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Jadi jangan sampai boros ya, berlebihan untuk menggunakan airnya. Jadi misalkan sedang mengisi air, ya bisa mengisi air dengan secukupnya. Jangan sampai ngisi air terus sampai apa? Terjadi apa? Kebanjiran di mana-mana. Terus ada lagi yang sepele tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan apa? Krisis energi. Sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri ini mengalami krisis energi dan air. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari anak-anak membayangkan kalau tidak ada listrik dan air pasti susah nggih. Susah karena itu kan seperti suatu kebutuhan pokok nggih. Yang namanya air itu buat apa? Buat BAB, buat kencing, buat mandi dan lain-lain nggih. Kalau listrik buat penerang nggih. Misalkan nggak ada listrik, pakai apa? Lilin. Tapi nggak bisa maksimal seperti kalau pakai listrik nggih. Bisa membayangkan ketika mati lampu itu gimana? Sudah beda lagi nggih. Suasananya itu juga beda. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dan cara menggunakan seperlunya dan mematikannya pada saat tidak diperlukan. Misalkan di situ lampu kita hidupkan di sore hari. Bangun tidur ya kita matikan. Nggih. Kita dapat melakukan penghematan
air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang wudhu, mandi, cuci tangan, cuci pakaian dan sebagainya. Itu tadi nggih. Contoh lain apa? Contoh lain di situ bisa hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang. Anak-anak apakah sudah menabung? Sudah nggih insyaallah. Yang belum mulai dari sekarang menabung nggih. Misalkan di situ ada uang 500.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Di situ bisa Pak ditabung nggih. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Misalkan anak-anak menabungnya mulai dari sekarang. Nah, suatu saat di kelas 9 membutuhkan uang itu. Nah, bisa dimanfaatkan. Contohnya buat bayar wisuda. Buat bayar apa? Piknik. Nah, niku nggih. Jadi ada manfaatnya untuk menabung. Dampak positif lainnya adalah apa? Berhemat sebagai antisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Jadi ketika ada kebutuhan mendadak, kita punya tabungan, kita bisa menggunakan uang itu nggih. Jika terjadi hal yang demikian, kita tidak perlu berhutang dan tidak dilanda rasa gelisah. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Nah, jika sudah tahu akan pentingnya hidup hemat dan sederhana, langkah terbaik kita adalah apa? Segala menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya harus apa? Hemat sederhana nggih. Enggak boleh boros. Oke? Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya barokah buat anak-anak. Jangan lupa anak-anak menabung nggih buat di masa mendatang, di masa depan. Misalkan ada kebutuhan mendadak bisa apa dipakai dulu. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.